الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat yang kita minta maupun yang tanpa kita minta tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhwatal iman, kembali di sore hari menjelang malam hari, di waktu maghrib yang barakah ini, insyaAllah kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting tentu saja kita niatkan untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan ikhwatal iman, apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita, menyehatkan badan kita, melapangkan rezeki kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatal iman hafizakumullah, di antara rukun iman yang tentu saja harus kita yakini, bahkan kita imani, adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hidup di atas muka bumi ini senantiasa berada di bawah naungan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya dunia ini adalah darul ibtila, tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Bahkan sering kita sampaikan, bahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mulk, bahwa Allah menjadikan kehidupan dan kematian itu sebagai ujian.
untuk melihat siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang baik amalnya, yang paling baik amalnya. Oleh karenanya ikhwatal iman, para ulama menjelaskan bahwasanya ujian itu datang dengan beragam rupa dan macamnya. Sehingga ujian itu tidak sekedar kita sebut dengan ujian ketika dia dalam bentuk musibah, tapi terkadang ujian itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk kenikmatan dan kesenangan. Jadi sebagian orang Pak berpikir bahwa yang namanya ujian itu kalau dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan menderita, dalam tanda petik. Tapi ternyata ujian itu seringkali juga Allah Subhanahu wa taala berikan melalui kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Kalau kita melihat kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, sosok Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia begitu luar biasa. Allah berikan harta yang begitu melimpah, Allah berikan kekuasaan. Bahkan kekuasaan itu tidak saja meliputi bangsa manusia, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya juga meliputi bangsa jin. Bahkan lebih daripada itu, kepada hewan, kepada tumbuhan, bahkan atas izin Allah beliau dapat menundukkan angin. Namun ketika ditanya tentang seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apakah ini bentuk pemuliaan kepada beliau? Apa jawaban beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari siapa? Dari Rabbi, dari Tuhanku. Beliau tidak jumawa dengan apa yang beliau miliki, dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya, dengan kedudukannya, lah. Tapi beliau mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan apapun itu, kekayaan, kesehatan, kenikmatan dalam bentuk kekuasaan dan lain sebagainya, dengan ucapan hadza min fadli Rabbi. Untuk apa? Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku. Beliau menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang beliau terima itu sebagai sarana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mengujiku. Liyabluwani aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur kepada Allah atau justru aku kufur kepadanya. Di sisi yang lain ikhwatal iman, yang lebih lumrah difahami oleh sebagian besar masyarakat, tentu ujian itu datang dalam bentuk apa Pak? Kesulitan, kesusahan, musibah dan lain sebagainya. Seperti yang sedang kita rasakan dan kita saksikan apa yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera secara umum, Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh, bahkan yang masih juga dekat dengan kita beberapa pekan yang lalu di Banjarnegara, beberapa pekan yang lalu juga melanda saudara kita yang ada di Sukabumi. Mirip-mirip longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Maka ini tentu saja kita fahami di satu sisi sebagai musibah dan sarana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang ditimpa secara langsung, dan juga ujian bagi kita yang menyaksikannya, yang tidak secara langsung merasakan musibah itu. Apakah ada kepedulian di dalam hati kita untuk menolong saudara kita? Minimal kepedulian dengan menghadirkan doa yang tulus kepada mereka. Oleh karenanya ikhwatal iman, kalau kita melihat potret lebih luas lagi, bahwa Allah memberikan kepada kita nikmat berupa tanah yang subur, negeri yang indah, yang disebut dengan negeri Gemah Ripah Loh Jenawi, kesuburan yang luar biasa, kecantikan dan keindahan, pemandangannya, lokasinya dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain kita harus memahami bahwa negeri kita yang sangat kita cintai ini juga sangat rentan
dengan terjadinya beragam bencana. Kenapa? Karena secara letak geografisnya dia dilalui oleh apa yang kita sebut dengan ring of apa Pak? Ring of fire itu. Sehingga sangat-sangat ya berkemungkinan besar terjadinya longsor, gunung berapi, meletus, berbagai bencana alam lainnya yang silih berganti. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, ketika musibah itu datang dan kita mengawalinya tadi dengan menyebutkan tuntutan keimanan kita adalah juga mengimani akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika musibah besar itu datang ikhwatal iman, di mana rumah-rumah hancur, harta benda lenyap, bahkan nyawa tidak sedikit yang terenggut, maka dalam keadaan seperti itu, baik yang mengalaminya secara langsung maupun kita di sini yang menyaksikan melalui layar-layar TV, berita dan lain sebagainya, tentu kita merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Namun sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan turunan dari keimanan itu yang merupakan rukun dari keimanan yang harus kita hadirkan dalam hati kita, kita wajib menjadikan setiap musibah sebagai momentum perenungan, bukan sekedar keluhan dan ratapan saja ketika musibah itu menimpa. Tapi lebih daripada itu, ada sebuah renungan yang mendatangkan kontemplasi, ada muhasabah, ada perbaikan diri, dan pada akhirnya mereka yang melakukan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali beribadah kepadanya, kembali memperbaiki diri, kembali bertaubat, karena sejatinya pada setiap musibah yang Allah berikan bagi mereka yang beriman ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk dia ketahui. Maka di antara perenungan yang harus kita hadirkan, baik bagi mereka yang ditimpa musibah, yang terselamatkan, bahkan yang tidak terkena dampaknya, namun dia melihat musibah itu menimpa saudara-saudaranya, maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, kata para ulama, adalah bahwa setiap bencana alam itu adalah penetapan keimanan kita, peneguhan keimanan kita terhadap apa? Terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa ikhwatul iman, tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini, tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini sekecil apapun itu, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia telah dicatat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan gunung yang meletus, jangankan banjir bandang, jangankan tanah longsor, bahkan daun yang jatuh dari dahannya, dari rantingnya, kemudian berada di atas muka bumi, tidaklah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setetes air yang turun dari langitnya Allah kemudian diserap oleh bumi, oleh tanah, kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Peneguhan dan penguatan tentang keimanan terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala inilah yang pada akhirnya membuat seseorang tenang di dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, ini yang disebut oleh para ulama ketika kita meyakini tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini sekecil apapun kecuali atas kehendak Allah. Dia telah ditetapkan dan juga dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan fondasi dari tauhidullah, dari tauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taghabun yang kita baca di awal tadi, ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat adanya musibah, salah satu yang harus kita yakini, tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah menjelaskan tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa selanjutnya? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwatal iman, para mufassir mengatakan ketika menjelaskan tentang ayat ini, surah At-Taghabun ayat ke-11, mereka mengatakan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa musibah yang menimpa itu bagi orang-orang yang beriman, dia akan memahaminya bukan sekedar fenomena alam belaka, bukan sekedar fenomena fisika, geologi dan lain sebagainya. Oh, karena ada fenomena ya yang diprediksi oleh BMKG dan lain sebagainya, terjadi angin ini dan itu, terjadi fenomena ini dan itu, maka terjadilah musibah. Tidak sekedar itu dia memahaminya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia meyakini bahwa musibah yang terjadi itu atas kehendak siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meyakini hal tersebut dalam hatinya, apa yang Allah berikan? Allah akan memberikan kepadanya petunjuk, yang dengan petunjuk itu menghadirkan rasa sabar di dalam hatinya dan ridha menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan orang-orang yang beriman di dalam menerima musibah dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman, sebesar apapun musibah yang menimpa dan mereka yakin ini semuanya atas kehendak dan ketetapan Allah, maka yang hadir dalam hatinya adalah kesabaran dan penerimaan. Dia masih tetap bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, maka dia masih memiliki pegangan dalam hidupnya. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki keimanan, yang hadir hanya penyesalan, sumpah serapah, dan pada akhirnya dia tidak memiliki pegangan, yang ujung-ujungnya dia ingin mengakhiri hidupnya. Kenapa? Tidak ada sandaran di dalam hidup tersebut. Tapi bagi mereka yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, maka dengan petunjuk tersebut membuat dia sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan keridhaan dalam hatinya. Dan keyakinan ini, kata para ulama, adalah penenang jiwa yang paling ampuh. Penenang jiwa yang paling ampuh. Berihtisab, berdoa kepada Allah agar digantikan yang lebih baik dari apa yang diambil oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka harapan-harapan itu menumbuhkan semangat di dalam melanjutkan kehidupan. Bayangkan ikhwatal iman, ketika seseorang itu habis seluruh harta benda yang dia kumpulkan selama ini. Saudara-saudara kita, bukan saja uangnya yang hilang, rumahnya hancur, seluruh perbendaharaan harta yang dimiliki hanyut, tidak ada yang tersisa. Apa yang tersisa dan membuat mereka tetap kuat di dalam melanjutkan kehidupannya? Tidak lain kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Inilah keyakinan, inilah yang kemudian menjadi penenang jiwa yang paling ampuh, kata para ulama, keimanannya kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah. Ini yang pertama, peneguhan terhadap keimanan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Yang kedua, ketika kita melihat musibah yang menimpa, baik menimpa diri kita, orang lain, atau saudara-saudara kita, maka yang kedua yang harus kita teguhkan adalah mengenai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Yaitu apa? Pada setiap musibah yang menimpa, Allah iringi dengan pengampunan dosa yang besar, yang disebut dengan kafaratul dzunub. Bayangkan ikhwatal iman, bagi seorang mukmin sejati, kata para ulama, musibah yang menimpanya, baik yang besar maupun yang kecil sekalipun, tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah selama dia beriman.
Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang apa, Pak? Beriman. Artinya ini hanya berlaku bagi siapa? Mereka yang beriman. Apa yang menakjubkan dari keadaan mereka? Sesungguhnya seluruh keadaan orang yang beriman itu baik. Apabila dia ditimpa kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan, dia senantiasa bersyukur. Dia tidak jumawa, dia tidak mengatakan, wah ini karena saya hebat dan lain sebagainya lah. Dia bersyukur dan mengembalikan kenikmatan itu kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah? Maka yang demikian itu baik untuk diri. Bahkan Allah menjanjikan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dengan kesyukuran itu Allah menambah kepadanya kenikmatan demi kenikmatan yang lain. Wa in asabahu dharra, dan apabila orang yang beriman itu ditimpa musibah, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, sesuatu yang membuat dia bersedih dan lain sebagainya, apa yang dilakukan? Sabar. Dia senantiasa bersabar, menerima ketentuan Allah, berharap pahala dari apa yang menimpanya, serta meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran itu bagi orang-orang yang beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah juga kebaikan. Kebaikan yang besar yang akan dia dapatkan. Bukankah buah dari kesabaran itu adalah pahala yang tidak terhingga? Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya balasan bagi orang-orang yang bersabar itu ganjarannya adalah bighairi hisab, tanpa batasan, tanpa adanya hitungan. Maka dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah pernah menjelaskan begini, khotul iman. Ini sebagai bisyarah bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang sedang ditimpa musibah. Satu bergembira yang kiranya mudah-mudahan menguatkan hati mereka. Kata Rasulullah SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim itu ditimpa apa? Yang pertama kata Rasulullah, nasabin, keletihan, kecapean. Bapak-bapak ketika keluar dari pagi bekerja mencari nafkah, setiap tetes keringatnya, setiap rasa lelahnya itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Jika keluarnya itu bertujuan mencari nafkah yang halal, bertujuan untuk menghidupi keluarga yang ada di rumah, untuk menyenangkan hati mereka, maka perhatikan ikhwatal iman, setiap rasa letih dan lelah itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi para ibu-ibu yang mungkin secara umum ada yang bekerja, namun lebih banyak profesinya itu sebagai ibu rumah tangga. Dan ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan yang mudah. Meskipun terlihat hanya di rumah, tapi mungkin bisa jadi capeknya itu tidak kalah daripada suami yang keluar mencari nafkah di luar rumah sana. Bangun mungkin sebelum suaminya, mempersiapkan segala sesuatu. Kalau masih ada anak-anak yang sekolah, disiapkan sarapannya, pakaiannya, diantar ke sekolah, pulang merapihkan rumah, mencuci baju, menyetrika, menyiapkan makanan untuk orang yang ada di rumah. Subhanallah. Maka setiap keletihan, setiap rasa capek itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ibu-ibu itu ikhlas mengurus suaminya, anak-anaknya, mengurus rumah dengan keikhlasan, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganjar rasa capek itu dengan pahala yang besar. Allah mengganjar rasa letih itu dengan pengampunan dosa dari apa yang dia lakukan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wala wasabin,
dan tidaklah rasa sakit itu menimpa seorang muslim, baik rasa sakit yang sebentar maupun rasa sakit yang lama. Kadang-kadang sebagian manusia itu baru ditimpa sedikit sakit, mengeluhnya luar biasa, seolah-olah tidak ada kebaikan yang pernah Allah berikan kepadanya. Padahal ikhwatal iman, ketahuilah, dengan sakit yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, itu adalah peluang untuk menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Bisa jadi ada dosa yang dia lakukan yang dengan salat saja dosa itu tidak mampu menggugurkan, atau tidak mampu digugurkan dengan salat, tidak mampu digugurkan dengan sekedar sedekah, tidak mampu digugurkan mungkin dengan puasa yang dia lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan dirinya dari dosa. Salah satu caranya adalah dengan Allah memberikan rasa sakit pada tubuhnya. Kadang-kadang seseorang baru sakit sepekan, subhanallah, dia menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghinakannya, meninggalkannya. Lah, sungguh bagi seorang muslim, rasa sakit itu adalah sarana Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan dirinya. Dan ketika kemudian dia menerimanya dengan ikhlas, maka Allah memberikan pahala padanya sekaligus mengampuni dosa-dosanya. Kalau masih ingat ikhwatal iman, kita pernah menyajikan satu kisah tentang kesabarannya Nabi Allah Ayyub alaihi salam di saat Allah subhanahu wa ta'ala menguji beliau dengan berbagai macam penyakit. Bahkan bukan saja penyakit yang beliau derita, seluruh nikmat yang selama ini beliau rasakan satu demi satu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat kerabat, nikmat harta, seluruhnya satu demi satu dalam waktu yang berdekatan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita baru satu nikmat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengeluhnya luar biasa. Meskipun ikhwatal iman hafizakumullah, na'am, terkadang nikmat itu baru terasa nikmat kalau sudah hilang daripada diri kita. Salah satunya nikmat kesehatan. Kata para ulama, sehat itu adalah mahkota yang dipakai di kepalanya orang-orang sehat, dan hanya bisa disaksikan oleh mereka yang sakit. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ada dua nikmat yang manusia itu paling banyak terlena dari mensyukurinya, mereka tidak menyadarinya. Dua nikmat itu berupa apa, Pak? Yang pertama kesehatan, dan yang kedua adalah waktu luang. Mereka baru menyadari nikmat kesehatan itu begitu berharga ketika sedang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka baru menyadari pentingnya waktu itu, mahalnya waktu itu, ketika waktu itu sudah mulai dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada lagi waktu, sudah kemudian dia kepepet dan lain sebagainya, maka pada saat itu dia baru menyesali. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin saya melakukannya? Kenapa ketika saya masih sehat saya tidak rajin ke masjid, saya tidak rajin beribadah? Ketika kemudian kesehatan itu sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru kemudian penyesalan yang akan hadir. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidaklah rasa sakit itu menimpa seorang muslim kecuali Allah memberikan darinya pengampunan dosa. Wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin. Begitu juga ketika ditimpakan kesedihan, ditimpakan kesulitan, kesusahan, gangguan, kegaduhan, kegundahan, ketidaknyamanan, segala sesuatu itu ketika menimpa seorang muslim, bahkan kata Rasulullah, hingga duri yang menusuk ujung jarinya. Bayangkan, sekedar duri yang menusuk ujung jari, apa kata Rasulullah? Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dengannya dosa-dosa dari orang tersebut. Subhanallah. Inilah cara Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengasihi hamba-hamba. Kalau tertusuk duri saja dapat menghapus dosa-dosa, apatah lagi ketika seseorang ditimpa kerugian yang sangat besar.
yang ditimbulkan oleh bencana, kehilangan harta, kehilangan orang-orang tercinta, maka pada setiap musibah yang menimpanya ada penggugur dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan jika kemudian dia menerimanya dengan kesabaran dan keikhlasan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sudut pandang yang berbeda, kata para ulama, musibah itu sejatinya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwatal iman, saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih belum ditemukan jenazahnya, jasadnya. Dan kalau mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi kita menganggap, oh kasihan ya, meninggalnya tenggelam, tertimbun dan lain sebagainya. Namun di sisi yang lain, bisa jadi ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala dalam mengasihi hamba-hamba. Allah menyayangi mereka lalu mewafatkan mereka dalam keadaan tersebut, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika mereka meninggal dalam keadaan beriman lalu kemudian tenggelam, tertimbun dan lain sebagainya, mereka dikategorikan sebagai para syuhada. Matinya adalah mati apa Pak? Syahid. Yang mati syahid itu langsung secara direct menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita bisa merasakan hal yang sama, ikhwatul iman, alhamdulillah. Tapi di satu sisi orang menganggapnya musibah, namun ada hikmah yang besar yang Allah inginkan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan ini adalah ujian yang mengandung rahmat yang tersembunyi, yang harus kemudian kita fahami sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Oleh karenanya kata para ulama, jangan pernah menganggap musibah itu sebagai kemurkaan Allah secara mutlak. Namun ada sudut-sudut pandang yang berbeda yang bisa kita ambil dari angle yang lain untuk kemudian memahami rahasia Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Bisa jadi itu adalah bagian dari tarbiyah, dari pendidikan, pembinaan yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan, yang meninggikan martabat mereka di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Asalkan apa ikhwatul iman? Mereka lulus dalam ujian kesabaran, menerima dengan kesabaran, kelapangan dada dan juga keikhlasan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Yang ketiga ikhwatul iman, hafizakumullah, perenungan dari musibah ketika menimpa saudara-saudara kita, atau kemudian kepada mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan kedua yang Allah berikan, maupun kita yang menyaksikan dari jauh, bahwa yang ketiga kata para ulama adalah bahwa musibah itu difahami bisa sebagai indhar, bisa juga sebagai uqubah. Musibah itu bisa difahami sebagai indhar. Apa itu indhar? Peringatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, warning dari Allah, peringatan dari Allah. Untuk siapa? Mereka yang ditimpa lalu kemudian terselamatkan atau diselamatkan, maupun mereka yang tidak ditimpa secara langsung namun menyaksikan bahwa ini adalah bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Atau yang kedua, musibah itu bisa dimaknai sebagai uqubah. Apa itu uqubah? Azab, hukuman dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk beriman dan bertakwa, limpahan karunia dalam bentuk keberkahan dari langit dan bumi. Kalau hamba-hamba Allah itu beriman, hamba-hamba Allah itu bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi bentuk-bentuk kemaksiatan, beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kehidupan masyarakat seperti ini adalah yang senantiasa dinaungi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika masyarakat sudah mulai enggan patuh dan taat kepada Allah, sudah mulai meninggalkan keimanan dan ketakwaannya, sudah mulai ikhwatal iman meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki caranya tersendiri di dalam menegur hambanya atau justru menghukumnya secara langsung. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96? Apa kata Allah?
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti akan kami limpah ruahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka dustai ayat-ayat kami tersebut, maka kata Allah, kami siksa mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, meskipun musibah seperti yang kita sebutkan pada poin yang kedua, bagi individu yang beriman adalah kafaratud dzunub, cara Allah mengampuni dosa-dosanya. Namun jika musibah itu meluas dan menimpa suatu masyarakat, bahkan bangsa, kita tidak boleh menutup mata bahwasanya bisa jadi musibah itu dalam bentuk teguran kolektif dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala, atau bisa jadi bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena sejatinya kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, itu dikarenakan ulah dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dari manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, karena apa? Ulah tangan-tangan manusia. Kalau kita lihat di ikhwatal iman, apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana, salah satunya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah telah jadikan alam ini untuk sebesar-besarnya kemanfaatan manusia. Allah tidak melarang kita untuk memanfaatkan hutan, boleh, tapi dengan bijaksana, tidak membabat habis. Ambil, manfaatkan, tapi ada tanggung jawabnya. Tanam kembali, hijaukan kembali, karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita, hak alam yang harus kita tunaikan. Karena sejatinya Islam mengajarkan kita untuk menunaikan bukan saja haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan saja hak sesama manusia, tapi juga hak lingkungan diatur untuk kita tunaikan di dalam al-Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda keimanan seseorang, bahwa keimanan itu memiliki 60 sampai 70 cabangnya. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah, dan yang terendah itu adalah apa? Mengambil, memindahkan penghalang yang ada di jalan. Kita ketemu ranting, dahan, batu, pecah beling, apalagi Pak? Sampah termasuk itu. Maka tanda keimanan itu masih ada dalam hati kita ketika hati ini tergerak untuk memindahkannya. Kalau memindahkan sampah saja, penghalang saja, itu adalah tanda keimanan yang paling rendah. Lalu bagaimana dengan orang yang dengan sengaja melempar sampah di selokan, di kali, di tempat-tempat yang tidak semestinya membuat sampah? Apakah masih tersisa dalam hatinya keimanan? Padahal kata Rasulullah, tanda keimanan yang paling rendah itu ketika hatinya tergerak untuk memindahkan penghalang dari jalan. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwatal iman memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan, bahkan dalam keadaan yang paling genting. Keadaan apa itu ikhwatal iman? Berperang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyampaikan kepada para sahabatnya ketika akan berperang, di antara adab berperang itu tidak boleh memotong, merusak, menebang pepohonan jika tidak dibutuhkan. Ini dalam keadaan perang ikhwatal iman. Kalau dalam keadaan perang saja tidak boleh menebang sembarangan, apatah lagi dalam keadaan aman dan lain sebagainya. Dan kita saksikan kemarin ikhwatal iman, betapa banyak kayu-kayu, batang-batang yang pohon yang terbawa banjir itu, ya, dalam jumlah yang banyak dan besar-besar. Apakah kemudian dia hanyut begitu saja? Lah, ini ulah tangan-tangan manusia. Sekali lagi, Islam tidak melarang kita memanfaatkan pepohonan, tumbuhan, hutan, boleh, tapi dengan bijaksana, dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Ketika kemudian manusia itu sudah mulai enggan memperhatikan aturan Allah Subhanahu wa taala, rakus dan tamak, maka pada saat itu kerusakanlah yang terjadi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan siapa, Pak?
Tangan manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kalau kita lihat lebih luas lagi, ayat ini menegaskan akan adanya korelasi antara al-fasad yang dilakukan oleh manusia dengan bencana serta malapetaka yang terjadi di atas muka bumi ini. Fasad ikhwatal iman seringkali hanya dimaknai itu kerusakan lingkungan saja. Padahal fasad itu bermakna lebih luas. Segala kerusakan itu masuk ke dalam makna al-fasad. Baik kerusakan moral, kerusakan akhlak, kezaliman, kemaksiatan, menyebarnya zina dan lain sebagainya. Segala bentuk kerusakan termasuk korupsi, mencuri dan lain sebagainya, semuanya adalah bentuk al-fasad yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ini memiliki korelasi yang begitu kuat. Ketika kerusakan itu sudah merajalela, terjadi di mana-mana, kerusakan moral khususnya. Orang tidak lagi malu mengambil hak orang lain secara terang-terangan, mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Terjadi dekadensi moral, kezaliman, kemaksiatan, maka pada saat itu bencana akan muncul bertubi-tubi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apakah kaum muslimin ini bisa mengalami bencana, bisa ditimpa bencana, sedangkan di tengah-tengah mereka itu masih banyak orang-orang yang saleh ya Rasulullah? Ada orang yang masih rajin ke masjid, rajin mendengarkan kajian, rajin apalagi Pak, baca Quran. Apakah memungkinkan orang-orang seperti ini, mereka masih berada di tengah masyarakat, juga terkena musibah, terkena bencana?" Maka Rasulullah SAW menjawab, bisa. Kapan? Kalau kerusakan itu telah terjadi secara masif merajalela, dan orang-orang yang saleh ini memilih diam, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bodoh amat, yang lain mau korupsi, yang lain mau mencuri, yang lain mau berzina, yang penting ketika azan berkumandang saya ke masjid sholat, saya pulang berdoa baca Quran, selesai. Lalu dia membiarkan kemaksiatan itu terjadi begitu saja di lingkungannya, di sekitarnya. Maka ketika itu terjadi khatal iman, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan menurunkan azab. Dan ketika azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memilih mana yang saleh dan mana yang tidak saleh. Akan meliputi seluruh orang, termasuk orang-orang yang masih saleh, taat kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Akibat apa? Mereka berdiam diri, tidak peduli dengan maraknya kerusakan, kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, ini memberikan satu pelajaran kepada kita, bahwasanya hendaknya seseorang itu tidak melakukan kerusakan. Dan yang kedua, bagi mereka yang tidak melakukan kerusakan namun menyaksikan kerusakan itu terjadi, hendaknya dia tidak berdiam diri, tetapi melakukan amar ma'ruf nahi munkar semampu yang bisa dia lakukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bi lisanih, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan apa? Dengan tangan, dengan kekuasaan. Sehingga tidak boleh orang-orang yang memiliki kekuasaan itu berdiam diri ketika melihat kemungkaran. Sekecil apapun andilnya di dalam merubah kemungkaran itu, lakukan, suarakan di ikhwatal iman. Karena itulah yang kemudian diperintahkan di dalam al-Islam. Bagi mereka yang tidak memiliki, apa yang harus mereka lakukan? Fabilisani. Seperti kita hanya bisa menyampaikan melalui lisan karena tidak punya kekuasaan dan kapasitas wewenang untuk merubah secara langsung. Maka melalui lisan, nasihat yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lisan tidak mampu, maka minimal dengan hatinya dia ingkar. Jangan sampai karena sudah terlalu marak dan sering kemaksiatan, kerusakan itu terjadi, maka karena
masyarakat itu mendiamkan, maka menjadi sebuah pembenaran. Yang tadinya kemungkaran berubah menjadi sesuatu yang ma'ruf. Kenapa? Karena didiamkan dan tidak diingkari. Oleh karenanya kata iman rahimahumullah, sebagai penutup, sebagai orang yang beriman, melihat musibah itu terjadi menimpa saudara-saudara kita, apa sikap kita di dalam menghadapinya? Yang pertama kata para ulama adalah as-sabru, senantiasa menghadirkan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu yang Allah timpakan. Yang kedua, ikhwatal iman, adalah dengan senantiasa at-taubah wal inabah, introspeksi diri, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah memberikan kesempatan kedua untuk kita bisa kembali dan bertaubat kepadanya. Dan yang ketiga, tidak lain adalah al-ighatsah wal muawanah. Bagi kita yang tidak ditimpakan musibah, maka kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman, yang tentu saja bersaudara, adalah untuk saling tolong-menolong terhadap saudara-saudara kita yang ditimpakan musibah, minimal dengan doa yang kita panjatkan. Kemampuannya dengan apa lagi? Punya kelebihan rezeki, maka sumbangkan ikhwatal iman. Mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi bukti di hadapan Allah tentang kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, insyaallah taala. Ini yang bisa kita sampaikan ikhwatal iman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagi-lagi kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan milik saya dan syaitan. Semoga Allah ampuni kita semua. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan lafaz majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.